Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110. Di sini pada mata kuliah Perpajakan 1, saya akan memaparkan penjelasan mengenai SKP dan STP. Materi pembahasannya yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Lalu yang kedua ada Surat Tagihan Pajak atau STP. Yang pertama, Surat Ketetapan Pajak atau SKP, yaitu adalah surat keterangan yang berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang pertama yaitu SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Alasan diterbitkannya SKPKB adalah yang pertama untuk hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Nah, fungsi dari SKPKB di sini adalah koreksi atas pajak terhutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk penagihan pajak. Nah, sanksi administrasi yang dikenakan yaitu SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2%, sebulan maksimum 24 bulan, terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. SKPKB kurang karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Yang selanjutnya ada SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya yaitu berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Selanjutnya ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbit SKPKBT, jadi SKPBT dapat terbit lebih dari satu kali. Fungsinya yaitu koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan juga alat untuk menagih pajak. Sanksi yang dikenakan di sini adapun sanksi yang dikenakan pada wajib pajak atas terbitnya SKP KBT adalah jumlah pajak terhutang dalam SKP KBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Materi selanjutnya yaitu SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yaitu surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak. Bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Penerbitan SKPLB di sini adalah setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang berhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang B, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang C, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Materi selanjutnya yaitu SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajaknya. Penerbitan SKPN ini adalah apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang berhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajaknya. Materi yang kedua yaitu surat tagihan pajak atau STP, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga, dana, ataupun denda. Alasan diterbitkannya STP di sini adalah pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Fungsi dari STP adalah sebagai koreksi atas pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana menggunakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda menagih pajak. Yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi STP adalah yang pertama, kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, maksimal 24 bulan, dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Keberatan dan bandingnya, yang pertama, tata cara penyelesaian keberatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 25. Yang A yaitu wajib pajak mengajukan keberatan hanya pada Dirjen Pajak atas yang pertama SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Yang B diajukan dalam bahasa Indonesia serta jumlah pajak yang harus dibayar menurut wajib pajak serta alasannya. Yang C diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak saat surat pemotongan pajak atau pemungutan. Yang D, jika tidak memenuhi syarat B dan C, maka keberatan tidak dapat dipertimbangkan. Yang E, tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak atau tanda pengiriman melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan. Yang F, Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan harus memberikan keputusan berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak yang terhutang, atau menolaknya. Yang D, apabila lewat dari 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Yang H, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2% per bulan, maksimal untuk 24 bulan. Yang kedua, tata cara penyelesaian banding. Yang A, wajib pajak mengajukan permohonan banding kepada BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Sebelumnya MPP atas putusan Dirjen Pajak. Yang B, banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara yang pertama tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menunjukkan alasan serta bukti yang diperlukan. Yang ketiga, melampirkan surat keputusan keberatan. Yang C, yaitu putusan BPSP merupakan putusan tetap dan final, sehingga putusannya tidak dapat diajukan gugatan. Yang D, permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan. Yang E, pengajuan banding diterima sebagai atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan ditambah bunga 2% per bulan, maksimal untuk 24 bulan. Sekian, terima kasih presentasi saya mengenai materi ketujuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.